Nah, kita sekarang akan bahas di motion 3, kita akan bahas tentang, gerak lurus. Nah, gerak lurus ini adalah, bagian kompleksnya ya. Dia ibaratnya kayak gabungan dari semua yang udah kita pelajarin di belakang itu. Oke? Di gerak lurus ini kita punya 5 jenis gerak ya. Kita pahami dulu, ada gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan ini ya lurus aja gitu biasa. Gerak lurus berubah beraturan tuh bisa makin lurus tapi dia maju antara cepet, lambat kayak kita kalau lagi lari kan suka cepet, suka lambat gitu ya. Eee, Tergantung gimana kita kuatnya gitu. Terus gerak jatuh bebas, kayak kita ngejatuhin benda, jatuh gitu ya. Gerak vertikal ke bawah, kita lempar benda ke bawah. Terus gerak vertikal ke atas, kita lempar benda ke atas. Nah, fun fact-nya, semua 5 ini kalau kalian mau pahami, dia rumusnya itu ada berapa totalnya? 4 kali 3, 12 tambah 1. 13 rumus totalnya sebenarnya semua. Tapi semuanya itu bisa kita pahami, bisa kita ingat ya konsepnya, asalkan kita paham 3 rumus ini dulu aja. Jadi cuma 3 rumus, dari 13 kita singkatin ke 3 rumus ya, supaya gampang. Nah ini istilah-istilah ini memang harus dihafalin dulu, S displacement, S itu displacement berarti perpindahan ya, U itu initial velocity, biasa kalau di bahasa Indonesia itu V0, tapi ini supaya persiapin kalian, maybe one day kalian butuh untuk bahasa Inggrisnya itu pakai U, T itu time, A itu acceleration, V itu final velocity ya, jadi kecepatan akhir gitu. V1 lah kalau di bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, gimana penjabarannya kita dapat setiap rumus ini ya. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu rumus kedua. Di rumus kedua itu kita kan dapat V sama dengan U ditambah A dikali P. Itu dari mana? Itu konsepnya adalah dari sini. Tentang percepatan. Kita nggak usah terlalu pusing dengan lambang segitiga di sini ya. Ini udah kayak tulisan-tulisan Mesir kuno gitu. Jadi segitiga ini itu delta namanya. Bacanya delta. Delta ini artinya apa? Selisih, perubahan dan sebagainya ya. Jadi kalau kita ketemu di sini delta, maka delta V di sini adalah perubahan kecepatan. Kalau perubahan kecepatan berarti ada kecepatan awal sama kecepatan akhir. Kecepatan akhir tadi apa? Kita lihat di sebelumnya. Final velocity adalah V ya. Kecepatan awal adalah U. Ya berarti kalau misalnya kecepatan awal sama kecepatan akhir, kita mau cari selisihnya berarti adalah V dikurang U ya, per T gitu ya, per waktu. Ingat, meter per second kuadrat. Berarti ini kita ketemu A sama dengan V dikurang U per T. Ya udah kita tinggal pindahin. T-nya ingat pindah ruas. Pindah ruas, balancing. Ingat ya yang kita bahas di matematikanya. Bahwa kalau T-nya ini mau kita pindah ruas jadi T-nya ke A. Ya ke sana. Berarti jadi A dikali T sama dengan V dikurangi U. Nah, supaya kita bikin V-nya sendiri, maka V-nya sama dengan V sama dengan U ditambah A T. Ya, ketemu. Ini rumus kedua. V sama dengan U ditambah AT. Nah, penjabarannya untuk ke rumus pertama ya, untuk rumus pertama. Jadi kenapa tadi kita mulai dari rumus kedua karena paling gampang. Rumus pertama sekarang gimana? Rumus pertama itu dari konsep rata-rata. Kita pahami dulu sekarang. Di sini ada V bar, namanya V bar ya. V bar itu adalah kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu adalah, ingat, kalau kecepatan rata-rata tadi kita cuma harus ingat apa? Di motion 2. Di motion 2, di video motion 2, rata-rata itu kita harus ingat jaraknya sama waktunya. Cuman jarak sama waktu. Ya. Maka kalau kita punya jarak sama waktu, kita tinggal bagi S per T. Ya, kan kita nggak peduli dia di tengah mau lambat atau cepat. Ingat, rata-rata itu adalah seberapa jauh perpindahannya dibagi waktu. Kecepatan, ingat. Kalau kelajuan, jarak tempuh. Kecepatan itu perpindahan. Ya, di sini kita punya S per T. Ini ya. Tapi kecepatan rata-rata itu juga adalah kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Kenapa? Ingat tadi, kalau di motion 2 kita belajar rata-rata. Semester 1 nilai 80, semester 2 nilainya 90. Nilai rata-rata berapa? 80 ditambah 90 dibagi 2. 2 ini apa? Jumlah semesternya. Nah, sama di sini juga. Kalau kita punya kecepatan awal sama kecepatan akhir, maka kita tinggal tambahin kecepatan awal ditambahin kecepatan akhir
dibagi jumlah kecepatannya adalah 2. Ada 2 kecepatan ya. Ada U sama V. U itu kan kecepatan awal, V itu kecepatan akhir. Maka kita punya ini juga. Jadi mereka itu sama. Kalau kita mau tulisin dari awal, ya udah V bar sama dengan V bar. A sama dengan A. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2. Nah, ini juga sama V bar sama dengan V bar. V bar yang pertama itu adalah S per T. V bar yang kedua itu adalah U ditambah V per 2. Oke? Kalau kita mau bikin si S-nya sendirian, ya udah kita tinggal tembak si T-nya ke sana semua ya. Tapi ingat tadi, kita punya rumus kedua. Di rumus kedua ini adalah V sama dengan U ditambah AT. Jadi kita sebelum pindahin T-nya, kita bikin dulu si V-nya ini jadi bagian dari U. Karena kalau kita punya V, nanti jadi banyak banget variabelnya ya. Maka V yang di sini nih, kita masukin ke sini. Sep. Nah, maka kita punya S per T sama dengan U ditambah V-nya berapa? U ditambah AT per 2. Ya. Maka S-nya sama dengan T-nya boleh dipindah nih. T-nya boleh dipindah ke kanan. Ini U ditambah U jadi berapa? 2U. Ingat, T-nya dikaliin. Masukin T-nya. T, ya kan? Kan dipindahin ruas. Kalau di sini kan pembagian dipindahin jadi perkalian. Ditambah A, T. Nah, T-nya kan tadi pindah juga. Jadi TQ kuadrat per 2. Ya. Atau ini bisa kita tulis secara sederhana. 2UT dibagi 2 jadi berapa? Jadi U T ditambah setengah, kan AT kuadrat dibagi 2 jadi AT kuadrat per 2. Ya, tapi per 2-nya itu bisa kita ubah jadi setengah. Setengah AT kuadrat. Ya, maka kita ketemu rumus yang pertama. Simple kayak gitu. Nah, sekarang untuk penjabaran dari konsep rumus ketiga. Rumus ketiga itu V kuadrat sama dengan U kuadrat ditambah 2AS. Di sini kita punya A sama dengan V dikurangi U bagi T. Ini adalah yang di nomor 2 tadi. Percepatan atau perlambatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya, berarti V atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, dikurangi U, dibagi T per waktu, ya kan? Tapi kita di sini juga bisa modifikasi. Kalau T-nya ditukar sama A gimana? Ingat modifikasi bentuk aljabar ya. Kita pindahin, berarti T sama dengan V dikurangi U per A. Ya, bisa ya. Di sini kita punya V yang tadi, yang nomor 1. V bar sama dengan S per T sama dengan U ditambah V per 2. Nah, di sini yuk kita punya T sama dengan V dikurangi U per A, ya. Makanya tinggal kita masukin ke sini. Tinggal kita masukin ke yang ini. Jadi S per T sama dengan U ditambah V per 2. T-nya pindah ruas. Berarti jadi S sama dengan U ditambah V per 2 dikali T. Dikali T kan? T-nya apa? V dikurangi U per A. Ya. Dari mana ini? Nih, V dikurangi U per A itu dari yang atas ini. Ya, V dikurangi U per A. Kan T-nya pindah ruas. Ingat. Berarti sama dengan U ditambah V dikali apa? V dikurang U. Atau kita bisa tulis juga kayak gini. Dalam kurung V ditambah U. Kalau boleh diputar, 2 tambah 3 sama 3 tambah 2 sama aja. Dikali V dikurang U per, bawahnya boleh langsung dikali dong. Kan sama-sama ya penyebutnya. 2A. Nah, ingat ini yang kemarin. Kalau kita punya A ditambah B dikali A dikurangi B, hasilnya akan apa? Ya. Kalau kita punya A ditambah A ditambah B dikali A ditambah B, jadi apa? Itu kemarin kan udah ada juga videonya ya, bisa dicek. Ini jadi V kuadrat dikurangi U kuadrat per 2A. Ya. Ini dari mana? Penjabarannya di video yang sebelumnya. Ya, kalau A ditambah B dikali A dikurang B itu jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Udah, simple. Tinggal kita 2A-nya pindahin ruas. Ya. Nih, dilanjut di sini ya. Ini kan sama S ya. S sama dengan berapa? V kuadrat
dikurangi U kuadrat per 2A. Nih yang ini. S sama dengan V kuadrat dikurangi U kuadrat per 2A. 2A-nya pindah ruas, jadi 2S sama dengan V kuadrat dikurangi U kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan U kuadratnya pindah ruas. Jadi U kuadrat ditambah 2A S. Ya, ketemu. Jadi ini dari situ rumusnya. Jadi dari konsep-konsep yang kita udah pelajari di motion 1, di motion 2 gitu ya. Nah, itu untuk penjabaran dari 3 rumus yang dasarin kita untuk masuk ke 5 gerak yang tadi. Di 5 gerak lurus itu. Oke, kita sekarang akan masuk ke motion 4 nanti ya.